Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan rahmatnya untuk bertemu lagi di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan hidup dengan penuh makna. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun di bulan Ramadan selalu datang, teman-teman pasti melakukan rutinitas yang sama, menjalani sahur, berpuasa, berbuka, sholat tarawih, hari demi hari berlalu begitu saja dengan rutinitas yang sama. Tapi pernahkah teman-teman berpikir begini ketika bulan Ramadan? Yuk aku tarawih supaya dapat pahala. Aku sedekah biar dapat pahala yang besar. Yuk kita banyak baca Quran biar dapat pahala. Lalu kita merasa Ramadan itu seperti waktu terbaik untuk ngerapel pahala, double pahala. Sekilas semuanya terlihat baik-baik saja teman-teman. Tapi ternyata tanpa kita sadari, ibadah kita perlahan berubah sebagai transaksi. Seolah-olah kita sedang menghitung keuntungan spiritual dan seolah-olah kita transaksional kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar Allah menjanjikan pahala di bulan Ramadan, tapi ada satu hal yang sering terlupa oleh kita semua. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Kita beribadah kepadanya, berbuat baik karena menjadi manusia yang lebih baik di hadapannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 15, "Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah, karena ibadah itu memenuhi kebutuhan kita. Melalui ibadah, hati kita dilatih untuk lebih sabar, untuk lebih peduli, dilatih untuk lebih menjadi manusia yang baik dari sebelumnya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita berpikir bahwa kebaikan harus sesuatu yang besar, padahal banyak sekali kebaikan-kebaikan sederhana yang justru sangat bermakna tapi kita lupakan. Menahan diri untuk tidak membalas chattingan yang buruk, komentar yang menyakitkan, menahan diri untuk tidak flexing di media sosial, membantu orang tua tanpa diminta, mendoakan teman yang sedang kesulitan, ataupun menghargai orang lain. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana untuk kita, tetapi Allah tidak akan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Artinya tidak ada kebaikan yang sia-sia teman-teman. Semuanya akan dicatat, semuanya akan bermakna. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebenarnya bukan hanya tentang memperbanyak ibadah saja, tapi Ramadan adalah tempat untuk kita berlatih memperbaiki hati. Latihan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli kepada orang lain, lebih peka, lebih dekat kepada Allah. Karena itu jangan jadikan Ramadan sekedar tempat untuk ngerapel pahala saja. Jadikan Ramadan ini sebagai proses perubahan diri, lebih baik dari hari sebelumnya. Karena kebaikan yang paling indah bukan yang dilakukan karena pahala, tetapi yang dilakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menunggu kesempatan yang besar, mulailah dari hal kecil, mulai dari sekarang, suatu kebaikan hari ini, satu kebaikan hari ini, dan terus begitu. Karena setiap kebaikan sekecil apapun akan menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Sejarah yang kelak akan kita temui kembali ketika kita menghadap Allah, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Ramadan ini bukan hanya tempat menambah amal atau ngerapel pahala, tapi juga untuk mengubah hati kita menjadi lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah.